ada hal-hal yang prioritas kami lakukan dan itu direncanakan, sejauh itu akuntabilitasnya bisa dilakukan, kami akan lakukan secara baik gitu ya. Kondisinya itu juga masih belum pas untuk melakukan pergantian horden. Polemik pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR sebesar 43,5 miliar ini berbuntut panjang. Setelah sempat mendapatkan penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat, kini perusahaan yang memenangkan lelang tender dalam proyek pengadaan gorden dan tirai untuk rumah dinas DPR ini dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi. Jadi penasaran, kok bisa ya perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi namun malah memenangkan lelang tender dalam proyek pengadaan gorden dan tirai untuk rumah dinas DPR? Kita cek yuk websitenya. Dalam situs layanan pengadaan secara elektronik LPSS Setjen DPR RI, tertulis bahwa ada 49 peserta lelang tender pengadaan gorden. Namun hanya 3 peserta lelang yang menunjukkan harga penawaran. Di antaranya adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan nilai penawaran 37 miliar, PT Pandermanjaya dengan 42 miliar, dan terakhir adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan 43,5 miliar rupiah yang ternyata terpilih menjadi pemenang tender tersebut dengan nilai penawaran tertinggi. Kemudian coba kita lihat website PT Bertiga Mitra Solusi. Dalam situs tak tertulis pemilik dari perusahaan tersebut, namun perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki berbagai macam klien dari BUMN, perusahaan swasta, dan instansi pemerintahan. Sayangnya, tak satu pun klien di website ini bisa diklik untuk dilihat rekam jejak kerjanya. Salah satu yang juga menarik perhatian adalah bagaimana di bagian kontak perusahaan hanya ditulis teks standar template bahasa Latin yang semakin membingungkan saya untuk mendapatkan kontak perusahaan tersebut. Polemik ini kembali disoroti oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi yang sempat melihat bahwa website ini telah dilakukan perubahan isi setelah tender lelang dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Dugaan adanya sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini semakin kuat ketika kita misalnya melihat modus yang ditunjukkan oleh perusahaan itu sendiri di website mereka gitu ya. Pada saat tender pengadaan gorden ini diumumkan tanggal 5 sampai 6 April lalu, saya langsung melakukan penelusuran di internet gitu ya terkait profil perusahaan yang memenangi tender ini. Dan di sana saya tidak menemukan satu pun catatan atau keterangan atau informasi yang menyebutkan ada kualifikasi perusahaan terkait dengan interior design gitu ya. Yang mestinya punya kapasitas untuk melakukan pemasangan gorden atau pengadaan gorden ini ya. Tapi kemudian jika dicek sekarang 1-2-3 hari terakhir di website itu sudah ada tambahan keterangan bahwa perusahaan ini juga bergerak di bidang interior design. Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi PAN, Edi Suparno menyebut, PAN telah menginstruksikan seluruh anggotanya di DPR untuk tak mengganti gorden jika anggaran tersebut tetap dikucurkan. PAN juga telah menginstruksikan perwakilannya di Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI untuk segera memanggil Kesekjenan DPR dan meminta klarifikasi terkait dengan proses pengadaan gorden ini. Kami telah menginstruksikan kepada fraksi PAN untuk menolak pergantian dari horden tersebut. Ya, di satu pihak ketika hal ini kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, kami hanya bisa menghimbau. Tetapi kepada fraksi PAN, kami bisa melakukan dan memberikan instruksi agar ditaati untuk tidak mengganti. Dan saya mungkin berbicara atas nama beberapa teman-teman, kebanyakan anggota DPR, bahwa sesungguhnya teman-teman DPR pun sangat sensitif terhadap hal ini. Ya, bahwa mereka juga berasa bahwa kondisinya itu juga masih belum pas untuk melakukan pergantian horden, dan banyak juga di antara anggota DPR lainnya di luar fraksi PAN, saya kira juga memiliki pandangan yang serupa dengan kami. Kami mencoba mengonfirmasi ke Ketua BURT DPR RI melalui pesan singkat Agung Budi Santoso, di mana ia memastikan bahwa agenda pemanggilan Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR RI akan dilakukan pada pekan depan usai masa reses berlangsung. Setelah melihat sejumlah kejanggalan dalam polemik ini, Formapi meminta pimpinan DPR untuk berinisiatif mengambil alih isu ini dari Kesekjenan DPR RI untuk menjaga citra dan juga wibawa anggota Dewan. Terlebih proyek ini akan menggunakan APBN dan juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ausirion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.